Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal tentang tegangan tali dan equilibrium. Soal yang pertama tentang tegangan tali. Di situ diketahui pada gambar titik A, titik B, titik C, dan titik D. Soalnya, tentukan tegangan tali AC dan tegangan tali BC sistem gaya di atas. Yang pertama, kita tentukan gambar free body diagram gaya terlebih dahulu. Pada gambar di sebelah kanan. Di situ diketahui digambarkan ada titik A, titik B, dan titik D. Titik A 45 derajat, titik D 15 derajat, dan titik B 60 derajat. Kenapa bisa 60 derajat? Karena di sumbu Y-nya itu 30 derajat, sama dengan gambar yang aslinya 30 derajat. Dan di samping sebelah kanannya itu 90 derajat. Jadi 30 ditambah 90 derajat itu hasilnya 120 derajat. Karena setengah lingkaran itu 180 derajat, maka 90 ditambah 30 dikurangi 180 hasilnya adalah 60. Dan di sini juga diketahui W sama dengan 30 kg dan dijadikan ke Newton. Dan hasilnya 294 Newton. Setelah itu kita cari TD. Gimana cari TD? Yaitu TDY sama dengan 294 Newton. TD sin 15 sama dengan 294 Newton. TD sama dengan 294 per sin 15. Dan itu hasilnya 1135,93 Newton. Setelah mencari TD, kita mencari sigma Fx. Di sini sigma Fx sama dengan 0. Lalu TDx min TAx min TBx. Itu gimana carinya? Carinya di sumbu X itu ada titik apa aja sih? Nah, di sumbu X itu ada titik yang tadi TD, TA, dan TB. Di sini TB diketahui positif, TA negatif, dan TB negatif. Itu dikarenakan TD arahnya itu ke kanan atas. Jadi dia positif. Kalau TA itu negatif dikarenakan arahnya ke kiri atas. Dan kalau TB itu juga negatif dikarenakan arahnya ke kiri bawah. Jadi positif atau negatifnya itu ditentukan dengan arahnya. Kalau arahnya sebelah kiri itu negatif, kalau kanan itu positif. Oke, dilanjutkan. Jadi di sini TD cos 15 dikurangi TA cos 45 derajat dikurangi TB cos 60 sama dengan 0. Setelah itu 1135,93 cos 15 karena TD sudah diketahui tadi, min TA cos 45 derajat min TB cos 60 derajat sama dengan 0. 1097,25 dikurangi TA cos 45 min TB cos 60 derajat sama dengan 0. 1097,25 sama dengan
TA cos 45 plus TB cos 60. Nah, ini hasil terakhirnya ini karena kita pindah ruas, jadinya positif. Ini masuk ke persamaan 1. Setelah itu, kita cari sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Di gambar yang sebelumnya tadi, sumbu Y itu ada apa aja sih? Ada TD, ada TA, ada TB. Nah, di sini TD-nya tetap positif. Perbedaannya di TA. Di sini TA-nya positif. 294 ditambah TA sin 45 min TB dikali sin 60 derajat sama dengan 0. TA sin 45 sama dengan TB sin 60 dikurangi 294. TA sama dengan TB sin 60 min 294 per sin 45. Ini masuk ke persamaan 2. Setelah itu kita mencari TB terlebih dahulu. Caranya 1097,2 sama dengan TB kali sin 60 min 294 dikali cos 45 ditambahkan dengan TB kali cos 60 per sin 45. 1097,25 sin 45 sama dengan 0,64 TB min 207,89 plus 0,5 TB. 775,87 ditambah 207,89 sama dengan 1,11 TB. 983,76 sama dengan 1,11 TB. TB sama dengan 983,76 per 1,11 sama dengan 886,27 Newton. Setelah itu kita baru cari TA-nya. Nah, TA-nya di sini TA sama dengan TB sin 60 min 294 per sin 45. 886,27 sin 60 derajat dikurangi 294 per sin 45. Didapatkan sin 45-nya 0,71. TA sama dengan 7,53 dikurangi 294 per 0,71. Jadi TA hasilnya sama dengan 669,67 Newton. Ke soal selanjutnya, ini soal tentang equilibrium. Pada gambar, anggap saja di sini adalah titik C. Titik A ke titik C itu panjangnya 5,6 meter. Sedangkan titik C ke titik B ini panjangnya 2,4 meter. Dan di sini ada W besarnya 220 kg. Soalnya, jika berat BEM adalah 450 kg, hitung gaya reaksi yang bekerja pada masing-masing tumpuan A dan B. Di sini digambarkan lagi yang lebih teliti. W BEM sama dengan 450 dikali 9,8, hasilnya sama dengan 4,410 Newton. Karena di sini kilogram diubah menjadi Newton. Dan W tabung sama dengan 220 dikali 9,8 sama dengan 2156. Kita cari sigma MA terlebih dahulu. Caranya, sigma MA sama dengan 0. MFX min MFY sama dengan 0. AX plus CX di dalam kurung
dikurangi AY min CY min W di dalam kurung sama dengan 0. 0 min dalam kurung 0 kurangi 220 dikali 5,6 tutup kurung dikurangi 4,410 dikalikan 4 sama dengan 0. 1232 ditambah 17640 sama dengan MA. Nah, di sini sudah diketahui MA sama dengan 18,872 Newton. Karena satuannya menggunakan kilonewton, berarti kita rubah terlebih dahulu. Jadi di sini hasilnya MA sama dengan 18,87 kilonewton. Setelah itu kita mencari sigma MB. Gimana caranya? Sigma MB sama dengan 0. Dalam kurung BX plus CX ditambah BY plus CY ditambah B sama dengan 0. 0 plus dalam kurung 0 plus 220 dikali 2,4 ditambah 410 dikalikan 4 sama dengan 0. 528 ditambah 17640 sama dengan MB. Sudah diketahui berarti MB sama dengan 18,168 Newton. Lalu dirubah menjadi kilonewton. Hasilnya 18,17 kilonewton. Setelah itu kita mencari sigma Fx dan sigma Fy. Gimana caranya? Sigma Fx sama dengan 0. AX plus BX. Karena di gambar sebelumnya sumbu X itu terdapat A, X dan BX. AX sama dengan 0. AY min W min CY sama dengan 0. AY min 4,410 min 220 sama dengan 0. AY sama dengan 4410 ditambah 220. AY sama dengan 4630. A sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Jika ingin menentukan A, kita akarkan terlebih dahulu. Jadi di sini hasilnya A sama dengan akar AX. Tadi sudah diketahui AX-nya 0. Berarti AX kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah AY kuadratnya tadi udah diketahui juga 46,30. Di sini 46,30 kuadrat sama dengan akar 2143,69 dan hasilnya 46,3 kilonewton. Lalu di sini kita setelah itu mencari sigma Fy. Sigma Fy sama dengan 0. Bx sama dengan 0. By min W min Cy sama dengan 0. By min 4410 dikurangi 220 sama dengan 0. By sama dengan 4410 ditambah 220. By sama dengan 4630. By sama dengan Bx kuadrat ditambah By kuadrat. Sama dengan caranya yang AX tadi. Akar 0 kuadrat plus 46,30 sama dengan akar 2143,69. Hasilnya juga sama 46,3 kilonewton. Sekian
penjelasan soal tentang tegangan tali dan equilibrium dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.